Ya, shalom dan selamat siang untuk Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi dalam kesaksian yang berikut ya bersama saya Roland. Dan seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa channel ini diperuntukkan untuk kesaksian rohani pribadi dari saya akan penyertaan Tuhan sepanjang hidup saya, dan juga nantinya akan ada kesaksian-kesaksian yang akan saya sampaikan dari klien-klien yang dalam pelayanan saya. Dan perlu saya informasikan bahwa saya juga ada pelayanan persekutuan doa yang namanya Axios, dan itu juga Tuhan yang izinkan, Tuhan yang berikan pelayanan itu kepada saya. Dan melalui pelayanan Axios banyak jiwa yang dipulihkan, puji Tuhan. Dan pada kesempatan siang hari ini yang akan saya sampaikan lebih kepada, saya akan bagikan dulu kesaksian pribadi saya, karena masih banyak, dengan harapan bahwa dapat menjadi pertumbuhan iman bagi Bapak dan Ibu. Nah, kesaksian ini sebetulnya lebih kepada kisah hidup, ya, kisah hidup pribadi saya bersama Tuhan, yang mana ini saya alami langsung, dan hal-hal yang terjadi pun saya tidak bisa menebak sebelumnya, ya, karena yang terjadi itu memang Tuhan izinkan, ya. Dan semuanya itu untuk menjadi bukti bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan selalu ada bersama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, diawali dari saya sendiri, ya. Saya lahir dari keluarga orang Kristen, bapak dan ibu saya Kristen. Yang mana memang awal mulanya saya anak kedua, saya punya 2 bersaudara, kakak saya kelahiran tahun 73, saya tahun 80, tepatnya di 19 Januari, ya, yang sebentar lagi akan ulang tahun. Dan saat ini kisah yang saya akan saksikan itu adalah kisah yang tidak pernah saya lupakan, ya. Dan mungkin beberapa Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya awalnya waktu dilahirkan oleh ibu saya yang saat ini beliau sudah almarhum, yang memang waktu saya dilahirkan awal dinyatakan meninggal karena terjadi tali pusat. Sesudah itu lahir pagi jam 3 sorenya, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan saya untuk hidup lagi sampai kepada hari ini. Nah, cuma yang saya akan bagikan kesaksian saya hari ini adalah kesaksian di saat saya sudah dewasa. Nanti ada segmennya akan saya bagikan kesaksian saya selama perjalanan saya masih kecil, sampai kepada saya melihat pertama kali malaikat itu seperti apa, kemudian pelayanan saya memulai di umur berapa, kemudian saya pernah jatuh di saat saya meninggalkan pelayanan. Nanti akan saya saksikan dalam segmen yang berikut. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan bagi kesaksian saya di saat saya sudah menikah, ya. Saya menikah memang di usia muda, di usia 19 tahun. Nah, di saat itu
Saya menikah di Manado, ya. Di saat itu saya menjadi seorang guru bahasa Inggris. Nah, saya mau meriwain sedikit, ya, bahwa dulunya memang saya golongan orang yang nakal, ya. Jadi ya percaya Tuhan ya percaya Tuhan, ke gereja, tapi ya namanya masih anak muda, masih masih ya masih lawer, ya, masih berharap orang tua. Jadi saya susah diatur karakternya dulu, keras kepala, kemudian suka berantem, suka tawuran dulunya. Nah, singkat cerita, begitu ayah saya meninggal, saya mulai sadar dan kehidupan pindah ke Manado. Di sanalah saya ketemu istri saya, kita nikah di sana, kemudian saya boyong ke Jakarta. Tapi di Jakarta kami sudah nggak punya rumah, ya, karena rumah kami saat itu sudah disita bank. Nanti ada segmen juga yang saya akan ceritakan kenapa sampai terjadi seperti itu, ya. Nah, singkat cerita, kami di Jakarta, kami nggak punya rumah, kami ngontrak. Nah, kehidupan di Jakarta itu kalau kita nggak punya skill, itu sangat-sangat sulit. Itu yang saya alami langsung, ya. Mulailah saya melamar kerja. Di saat itu saya terus terang cuma punya ijazah SMA yang memang ya nggak ternama, ya. Itu pun ya karena saya nakal, pindah di Manado, ya lulusnya pun ya lulus katrolan gitu. Akhirnya melamar kerja, diterimalah saya menjadi seorang sales. Nah, sewaktu saya menjadi seorang sales, ya, itu kehidupan saya benar-benar susah, ya. Jadi memang sales itu kan gajinya antara ada dan tiada, ya. Tapi saya coba layani, saya coba lakukan. Saya berawal menjadi seorang sales Columbia yang di bilangan Kebayoran Baru Blok M. Di saat itu saya bekerja sebagai sales menawarkan barang kreditan, barang elektronik rumah tangga kreditan. Nah, dari situ saya merasa kurang puas karir saya karena saya merasa bahwa di situ kita sebagai seorang sales itu harus seperti seperti berbohong. Jadi jelek bilang bagus, bagus bilang jelek, gitu loh. Akhirnya saya pikir nggak mungkin saya begini terus nih. Akhirnya saya pindah lagi. Waktu itu sales panci, jaga di mall. Nah, itu lebih parah lagi. Saya nggak boleh duduk, harus berdiri seperti demo. Ya, jadi panci itu kita demo-demo, terus setiap orang kita tarik masuk ke dalam outlet dengan kita kasih amplop. Wah, selamat, ibu dapat ini, coba bayar sekian, dapat ini. Padahal itu bohong, tipuan lagi. Akhirnya saya pikir, nggak mau lagi saya kayak gini. Nah, sementara itu, ya, kakak saya, waktu itu saya karena masih antara ya gaji ya antara ada dan tiada, ya, tapi sudah menikah, untungnya belum punya anak waktu itu, ya. Jadi masih hidup numpang satu kontrakan dengan kakak saya. Waktu itu ibu saya masih hidup. Sampai kakak saya buang kata, lu hidup lu gimana sih, gitu, kok sales lagi gitu loh, kapan sih lu punya gaji tetap? Wah, itu kata-kata itu buat saya saat itu sangat menyakitkan, ya. Sangat merendahkan sekali gitu.
Apalagi di saat usia muda saya saat itu, egonya saya masih cukup tinggi. Tapi saat itu saya belajar satu hal. Saya bilang ke Tuhan bahwa Tuhan, saya yakin hidup saya nggak begini terus. Saya yakin hidup saya akan berubah. Dan saya yakin satu ketika, apa yang kakak saya ngomong akan berbalik semuanya. Entah itu kapan. Nah, sudah. Akhirnya, saya pindah lagi. Pindah lagi waktu itu jadi sales asuransi. Waduh, lebih parah lagi saya waktu itu. Mesti nyari orang yang mau berasuransi dengan bayar tahunan. Aduh, saya bilang yang bayar bulanan aja orang berat, gimana mau orang tahunan. Saya sampai, Tuhan, kok hidup saya begini amat ya. Tapi di sela-sela itu, saya dulu kan masih zamannya belum ada internet. Internet mungkin agak masih langka ya zaman itu ya, tahun 90-an ya, tahun 2000. Jadi saya lihat lowongan itu kalau nggak di Suara Pembaruan, di Kompas, koran Kompas, atau separah-parahnya ya, Pos Kota, gitu, Pos Kota ya, portal lampu merah gitu. Nah akhirnya tiba di satu iklan baris itu production house, ya production house. Wah ini bahasa itu Anda mau jadi artis, waduh mau banget dong, ya kan? Udah, akhirnya saya ikut casting juga. Saya ikut casting. Jadi saya hari libur saya coba ikut casting. Akhirnya jadilah saya figuran. Nah figuran. Nah di saat saya jadi figuran, tapi tetap kalau jadi Senin sampai Jumat saya kerja jadi sales. Nah Sabtu Minggu saya ambil untuk jadi ya itu casting atau figuran atau modeling ya, karena memang waktu di Manado saya pernah ikut modeling dan pernah dapat juara di modeling, cuma ya itu kan dulu dan itu di Manado gitu loh, sedangkan di sini Jakarta gitu loh, persaingan lebih kuat. Nah akhirnya dari sekian banyak saya ikut-ikut, timbul satu kesempatan saat itu. Saya ingat waktu itu sekarang sutradaranya sudah meninggal ya, Pak Boyke Roring, Persari Film kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu saya jadi figuran di film Titip Rindu Buat Ayah yang ada Cici Kirani dengan Denny Malik. Nah, akhirnya dia bilang, saya Tuhan gerakin untuk samperin. Saya ajak ngobrol, kebetulan orang Manado kan, ngobrol bahasa Manado, dan dia bilang, kamu nanti saya hubungin ya. Oh siapa? Nah karena kami waktu itu kan ya HP mungkin ada cuma buat orang-orang sultan kali ya, pager aja nggak punya gitu, dan kami waktu itu ya numpang di rumah orang, kontrak pula gitu. Jadi ya kita berharap nomor telepon rumah orang itu. Ternyata saya dipanggil untuk menjadi pemeran pembantu antagonis, dan itu saya nggak tahu, karena ternyata di saat ditelepon dari Persari Film dibilangnya saya nggak ada, bahkan dibilangnya saya nggak tinggal di situ. Wah ini kejam banget maksud saya itu. Nah itu pun saya ketahuan setelah 2 minggu. Ada salah satu orang situ ngomong, iya kamu pernah ditelepon sama nama Boyke Roring. Aduh saya bilang kapan, 2 minggu lebih. Ya Tuhan. Dan di saat itu saya coba ke wartel, dan dulu masih zaman wartel ya. Saya lihat Yellow Pages, dapat nomor Persari Film, saya telepon dan benar. Mereka memang pernah telepon, tapi karena nggak diangkat, saya sudah digantikan oleh orang lain. Di saat itu saya merasa seperti dunia saya itu terbalik langsung, hancur lebur. Saya bilang, Tuhan, kesempatan ini kok hilang gitu loh. Karena juga di saat saya muda dulu, waktu saya masih zaman sekolah ya, saya masih hidup, rumah kami masih ada, pokoknya saya masih zaman sekolah lah.
Saya dulu suka ikut-ikut yang namanya dulu kan masih zamannya cover boy majalah Hai, kemudian majalah mode, ya. Nah, jadi memang saya lebih condong, ya, kalau dikasih pilihan saat itu, saya lebih condong ke entertain ketimbang ke kerja kantor. Sedangkan sales ini, ya, ini adalah batu loncatan buat saya saat itu. Tapi akhirnya apa? Di saat peluang itu datang, kandas tengah jalan. Dan itu ternyata 2 kali saya dipanggil dan saya tidak dikasih tahu oleh orang yang punya nomor telepon itu sadis. Tapi di saat itu saya belajar, jangan membenci, lepaskan pengampunan. Meskipun, aduh, ini hati ini udah, aduh, ini yang gue tunggu selama ini kok hancur lebur. Tapi ya sudahlah, saya pikir sudahlah, biarin aja. Akhirnya sudah saya menjalani lagi kehidupan sebagai seorang sales lagi, ya kan? Tapi ternyata tiba satu ketika, ya, saya keluar dari asuransi, saya masuk di perbankan. Waktu itu saya jadi sales kartu kredit. Nah, sales kartu kredit itu sama, zaman saya itu gajinya itu antara ada dan tiada. Ya, pokoknya zaman saya itu, saya nggak tahu kalau sampai zaman sekarang ya. Karena kalau zaman sekarang saya dengar sudah banyak yang sales bergaji pokok ya. Kalau zaman saya dulu memang benar-benar 100% komisi. Nah, di saat itu saya berpikir tuh begini, Tuhan, saya sampai kapan begini terus? Nah, begitu masuk di sales perbankan, sami mawon. Dari direct sale, kelalang keliling, tengah hari, panas-panasan di jalan, antara ada dan tiada gajinya. Nawarin kartu kredit lah, segala macam. Akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan salah seorang partner, ya. Bahkan di saat itu saya sempat ajak istri saya untuk, saya didik istri saya untuk belajar bekerja, ya. Nah, Tuhan kasih satu partner, ya. Kami berdua jalan. Nah, saat itu istri saya akhirnya saya putuskan, udah kamu di rumah aja ngurus rumah tangga, biarnya saya yang kerja gitu. Nah, akhirnya satu ketika kami jalan-jalan karena kecapean, kita duduk di daerah Ben Hill, ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Ben Hill itu kan udah masuk kategori perkantoran ya, kawasan bisnis ya, segitiga emas. Karena itu kan keluar Ben Hill itu udah Sudirman. Nah, Sudirman, Kuningan, Tamrin itu kan segitiga emas bisnis Jakarta ya. Apalagi orang-orang yang berkantor di kawasan segitiga emas, itu udah pasti orang-orang keren, gaji gede, wah pokoknya mantep deh istilah gitu. Impian seluruh cewek-cewek saat itu gitu loh, kalau punya cowok itu kerja di kawasan segitiga emas saat itu ya. Nah, akhirnya saya duduk sama teman saya ini di pinggir Ben Hill itu ya. Kami duduk di atas trotoar, samping kami itu warung ya. Saking duit pas-pasan, minta air. Nggak berani beli, karena kalau mau beli saya nggak ada ongkos pulang. Meskipun teman saya ini punya motor, tapi kan saya juga tahu diri gitu loh. Paling nggak ongkos pulang saya gantiin buat di bensin dia gitu. Akhirnya kita duduk di pinggir jalan di atas trotoar. Nah, di saat itu kurang lebih jam 12-an siang, itu jam makan siang orang kantor kan, pada keluar tuh semua. Nah, pas orang-orang keluar, di situ, waduh itu udah segala macam merek orang ada di situ. Dan itu parlente semua, mengkilat. Ya maklum, kerja di segitiga emas, ruangan ber-AC, duduk di belakang meja, berdasi, minyak wangi pun nggak luntur gitu loh. Beda sama saya, minyak wanginya luntur. Pagi wangi, siang tengah hari baunya bau demek gitu. Jadi beda. Keluar itu semua orang-orang dengan ID card. Wah, segala macam PTA, PTB, PTC,
Terus di bawahnya kan ada jabatan tuh, ada manajer lah, ada HRD lah, waduh. Saya bilang begini ke teman saya, kapan ya gue jadi kayak gitu? Pengen deh, satu kali gue kayak gitu, udah gak panas-panasan lagi, punya gaji tetap, terus kerja di belakang meja, kalau perlu punya anak buah. Nah di saat itu teman saya ketawa. Teman saya ini orang Kristen, tapi ya Kristennya begitu-gitulah. Maksudnya ya saya nggak ya, 11-12 sama saya saat itu gitu. Akhirnya dia bilang begini, udah lah bro, lu tuh mimpi kalau mau jadi kayak mereka, kita masalah sales aja udah, nggak usah mimpi macem-macem. Paling depannya abis sales kita dagang, nggak usah mimpi jadi orang kantoran. Tapi saat itu saya ambil langkah iman, saya bilang, enggak bro, kalau lu mau dagang, lu aja dagang, gue mah nggak mau. Karena gue yakin Tuhan pasti nolong gue. Saat itu dia kediem. Nah, singkat cerita, kami setiap hari terus menjalankan pekerjaan sebagai sales. Terus suatu ketika, waktu itu saya kantornya, saya kerja di salah satu bank swasta, bank luar negeri ya, kartu kredit luar negeri, itu berkantor di Menara Jam Sostek di Gatot Subroto. Nah, di situ kalau namanya ruangan sales, itu mejanya tuh panjang-panjang, penuh orang, ya, dari pagi sampai malam, karena kan nggak ada gajinya. Lu mau datang jam berapapun terserah, karena lu itu dianggap mitra, bukan karyawan. Yang karyawan itu cuma admin. Ya kalau kita sales karena mitra, lu mau datang jam berapa kek, lu nggak mau datang kek, nggak apa-apa, karena kan mereka komisi ya. Nah tiba satu kira saya datang ya, itu lewat depan saya itu masih muda manajer termuda Citibank. Memang agamanya tidak sama dengan saya, tapi buat saya itu menjadi satu inspirasi. Kok dia bisa masih muda, umur 23 tahun, beda-beda tipis sama saya saat itu. Kemudian tangannya pun agak gemulai. Kalau bahasa sekarang tuh kategori pria tulang lunak, ya, jadi gemulai, tangannya keriting gitu. Kalau ngomong tuh, apa kabar? Waduh, tangannya tuh, wah, begitu deh, gemulai lah ya. Nah, saya perhatiin dia datang dihormatin. Dia ngambil telepon, orang pada minggir semua. Waduh, saya bilang, hebat sekali orang ini, masih muda lu. Kecuali yang lewat bapak-bapak palanya botak, ya iya mungkin direktur, ini manajer tapi ditakutin. Supervisor saya pun takut sama dia. Akhirnya saya memberanikan diri, saya tanya ke supervisor saya, itu siapa pak? Dan dia bercerita, itu manajer termuda, umur 23 tahun, awalnya dari sales, tapi penghasilan dia luar biasa. Dia sebut waktu itu angkanya, saya kaget, segini dia dapat sebulan. Serius bos? Iya, di atas rata-rata. Dia diangkat oleh, waktu itu saya kerja di Citibank, diangkat oleh Citibank menjadi manajer termuda. Bahkan saking mudanya, dia punya mobil tapi nggak bisa bawa mobil, jadi mobilnya cuma ditaruh di rumah. Saya kaget, buset sampai segitunya. Iya, sekarang ini ditakutin. Macannya di perselesan. Bahkan si seluruh bank itu udah mintai dia mau dibajak, mau diambil. Saya bilang, kok bisa ya kayak gitu? Nah di saat itu, insting saya berpikir gini, kapan ya saya jadi kayak gitu? Nah, di saat saya berpikir itu, ada satu doa dalam batin saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak neko-neko Tuhan. Jadikan saya seperti dia.
Saya sudah sangat bersyukur. Tolong Tuhan, jadikan saya seperti dia. Supaya saya tidak diolok-olok lagi oleh kakak saya, oleh orang yang kenal sama saya. Ternyata, doa sekecil apapun, Tuhan dengar. Nah, Bapak Ibu tahu, kejadiannya itu nyata. Besoknya, secara nggak sengaja, saya datang pagi, berpapasan sama orang ini. Si manajer termuda ini. Dia langsung tanya, kamu sales? Iya, Bang. Saya bilang, Bang, karena dia masih, ya elah paling cuma terpaut 1-2 tahun, kecuali udah tua, semangatnya Pak kan. Jadi saya bilang, iya Bang. Terus dia bilang begini, udah berapa banyak nasabah? Ya, belum ada Bang. Nah, di saat itu, dia natap saya itu kayak natap orang kasihan ya. Terus dia bilang gini, ikut saya ke ruangan saya. Udah, saya ikutin tuh. Saya ikutin, karena masih pagi ya. Jadi sales-sales itu kalau pagi kan pada males-males tuh. Sales itu datangnya tuh jam 12. Saat itu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Jadi masih sepi, saya ada ke ruangannya, dan dia bilang, kamu mau sukses? Oh, mau banget Bang. Dan Bapak Ibu tahu saat itu saya diajarin sama dia triknya. Ini orang tersukses loh saat itu. Yang mana kemarin saya doa dalam hati saya, Tuhan jadikannya seperti dia. Hari berikutnya Tuhan pertemukan saya dengan dia. Dan Tuhan izinkan dia ngajarin saya. Dan Bapak Ibu tahu, semenjak saat itu saya ikutin apa yang dia lakukan. Positif ya, nggak ada yang hal negatif ya. Bapak Ibu tahu apa? Di 2 bulan berikutnya, nama saya terpampang di papan. The best incoming, the best approval. Bahkan saya dipanggil masuk ke dalam Direct Sales Training Academy Citibank, yang mana itu hanya orang-orang yang the best se-nasional. Waduh, bangganya bukan main saya saat itu. Dan di saat itu saya buktikan, saya naik ke atas meja, semuanya pada diem. Saya ambil teleponnya, harusnya rame-rame. Begitu saya tarik teleponnya, semua pada minggir. Ternyata Tuhan bisa menjadikan kita yang terkebelakang menjadi terkemuka. Itu saya alami. Dan semenjak saat itu, yang tadinya saya cuma dengar, kalau kamu terbaik di perbankan, kamu akan dibajak ke bank lain tanpa embel-embel dengan gaji yang luar biasa. Itu saya alamin. Saya ditarik ke Amex, American Express Bank. Waktu itu di Gra Aktiva Kuningan, sebelahnya gedung Indorama. Sekarang udah nggak ada ya Amex ya. Tapi kalau luar negeri masih ada. Karena itu salah satu bank tertua yang barengan dengan Standard Chartered Bank. Di Amex di Amex saya dikasih tantangan menjadi seorang telemarketing. Karena the best dari Citibank, ditantangin jadi telemarketing. Di saat itu saya bingung. Biasa ketemu orang, telemarketing nggak bisa ketemu orang dan tidak bisa ditemui orang. Tapi saya berdoa lagi dalam hati, Tuhan jangan permalukan saya. Kalau kemarin Engkau mau menolong saya yakin Engkau Tuhan yang sama akan menolong saya sekarang. Dan benar, di saat yang lain pada susah nyari nasabah, karena Amex dulu itu keras. Bayar iuran tahun itu pakai dolar. $1.000 saat itu. Siapa yang mau? Apalagi belum jauh dari zaman Krismon kan. Tapi Bapak Ibu tahu apa? Saya diberikan nasabah. Ternyata artis-artis saya dapat. Saya nggak bisa sebutkan nama artisnya, bahkan salah satu menteri yang sekarang sudah meninggal. Itu nasabah saya. Tuhan berikan yang terbaik. Di situ saya meningkat tajam. Kemudian saya dipindah ke cabang Cempaka Putih. Di situ Tuhan bikin saya lebih berkembang lagi.
Bahkan ada 4 proyek daripada cabang American Express yang petinggi-petingginya pun sudah datang, ditolak. Ditolak karena perusahaan itu perusahaan asing. Jadi kita kalau mau kerja sama Amex itu kita harus ngelobi direktur dan beberapa stafnya yang mana orang-orang bule untuk bisa kerjasama menggunakan kartu kredit American Express untuk perjalanan bisnis mereka. Jadi namanya bisnis travel card. Nah itu nggak mudah. 4 project yang dipegang American Express cabang saya saat itu, bahkan petinggi-petingginya, kepala cabang, manajerial jauh di atas saya itu gagal total semua. Ditolak proposalnya. 2 perusahaan minyak luar negeri, 2 perusahaan multinasional luar negeri. Saya nggak bisa sebutin namanya. Bapak Ibu tahu, seorang Roland yang nggak ada namanya di perbankan saat itu, ya paling cuma dikenal dari Citibank. Tiba-tiba saya dipanggil, dikasih tantangan ini. Lu coba ke gedung ini. Kalau lu berhasil, lu keren. Saya berdoa. Ya itu saya berdoa, Tuhan, aku ini anakmu. Kalau kemarin engkau menolong saya, engkau Tuhan yang sama akan menolong saya sekarang. Tidak ada yang mustahil. Saya jalan, saya naik angkot. Jadi naik turun bis kota. Ya waktu itu masih ada Metro Mini Kopaja. Sampai di gedung tersebut, biasa kita kalau dulu saya sales diajarin, masuk dulu ke toilet, ganti baju. Jadi kita tuh kalau mau ke lapangan harus bawa 2 baju. Karena kalau baju itu kan keringetan, kita ganti baju dengan baju yang kita sudah bawa, pakai parfum, pakai sisir, pokoknya jadi bagus lah. Singkat cerita, saya temui orang itu, dan Bapak Ibu tahu apa? Petingginya, orang bulenya, langsung bilang welcome. Saya langsung bilang ke ruangan dia, dan itu saya kaget, ruangannya gedenya bukan main. Ya iya, direktur salah satu perusahaan minyak luar negeri. Dan deal untuk perjanjian kerjasama MOU langsung saat itu. Dan bukan hanya itu, seluruh database karyawan perusahaan dia, ribuan orang, dikasih ke saya semua untuk bisa di follow up untuk menjadi nasabah American Express. Saya kaget, cabang saya langsung bertepuk tangan riuh. Dan Bapak Ibu tahu, dalam 1 minggu itu 4 perusahaan asing, 2 perusahaan minyak asing dengan 2 perusahaan multinasional asing jebol oleh seorang Roland yang cuma tamatan SMA. Bahkan saya sempat ditanya, cara lu ngomong gimana bro? Saya cuma ketawa, karena saya tahu yang ngomong bukan saya, Tuhan yang ngomong. Jadi nggak ada yang mustahil. Di mata manusia kita terkebelakang. Tuhan akan bikin kita jadi terkemuka. Dan karir saya bukan hanya sampai di situ lagi. Saya dipercayakan pegang Danamon. Di saat yang lain masih pada training, tim saya sudah jualan. Di saat yang lain baru mau jualan, tim saya sudah menghasilkan. Dan saya dengan tim saya dipanggil ke gedung Danamon Pusat di Sudirman waktu itu. Di applause oleh manajer operasional dan direktur operasional Bank Danamon Pusat. Bukan hanya sampai di situ lagi, saya dibajak lagi ke HSBC. Nah, di HSBC ini saya menghadapi 12 supervisor
keras-keras punya. 12 supervisor mantan perbankan semua. Mantan ABN AMRO, mantan BNI, mantan Mandiri, waduh macam-macam bank. Timnya mereka, waktu itu saya dikasih pegang telesales spesialis, jadi saya masuk dalam grup spesialis telesales platinum. Nah, 12 supervisor kompetitor saya, mereka bawa timnya mereka itu mantan-mantan bank semua. Mantan bank semua. Bapak Ibu tahu apa? Anak buah saya yang mantan bank itu cuma istri saya, sama ada dua orang lagi bawaan saya dari Bank Mega waktu itu, cuma bertiga, sama saya berempat. Yang lainnya saya rekrut 25 orang ya, karena kan standarisasi harus 25 orang. Yang lainnya Bapak Ibu tahu apa? Pengangguran abadi, tukang gaun, bahkan bencong salon. Yang aneh-aneh yang saya rekrut. Bahkan ada satu mantan sales Columbia, saya ketemu di pojokan Palmerah. Seorang perempuan yang maaf kata, bau badan. Saya tarik masuk. Karena saya bilang, kamu mau sukses? Mau, Pak. Bahkan di saat itu keluarganya sampai nelpon, Pak, tolongin Pak adik kami ini, Pak. Tolong kami, Pak. Gembleng dia, Pak. Nah, di saat itu, ya, setelah terkumpul 25 orang ini dengan berbagai macam latar belakang, tibalah pertemuan pertama, dikumpulin di satu ruangan kerja kita nantinya. Bos, setiap supervisor dengan bangga menyebutkan identitasnya dan identitas timnya, karena mantan-mantan bank, the best. Tibalah terakhir tim saya terakhir. Ditertawakan. Bapak Ibu tahu apa? Bahkan manajer saya bilang apa? Timnya Roland, underdog. Tahu underdog ya? Dog anjing. Dog. Tim underdog di bawahnya itu. Tim saya tersinggung. Tapi saya langsung bilang, jangan marah. Jangan marah. Di saat itu saya punya langkah iman. Saya berkata apa? Dengan keluar air mata. Karena dihina. Benar-benar dihina. Dengan keluar air mata saya bilang ke mereka. Semua manusia pintar adanya. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dengan Tuhan. Yang bikin kita malas diri kita sendiri. Kalian mau belajar? Mau, Pak. Saya ajarin kalian. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Baru itu apa? Saya gembleng mereka. Saya didik mereka dalam 1 minggu. Yang nggak tahu kartu kredit, yang nggak bisa bedain ATM itu apa, saya ajarin sampai bunga bank. Kami ditertawakan. Mereka udah jualan. Udah sampai anak buah saya bilang, Pak, kita belum. Saya bilang, jangan dulu jualan. Kamu tahu dulu cara jualan, tahu dulu produk, apa itu, apa ininya, dan cara jual, sampai cara ngomong saya ajarin. Bapak Ibu tahu apa? 2 bulan kemudian, tim underdog saya menjadi flying dog. Terbang. Nama saya dan tim saya teratas. The best incoming, the best approval. Peringkat yang saya pernah Tuhan bantu di bank lain, bank sebelumnya, Tuhan bantu juga saya saat itu. Bahkan Tuhan bantu tim saya. Ini nggak main-main. Di saat itu saya keluar air mata, saya bilang, Tuhan, ternyata anak Tuhan, Tuhan bedakan. Yang Tuhan butuh apa? Iman dan langkah iman. Kalau kita terbawa emosi, amarah,
Oh, bisa jadi saat itu bisa pukul-pukulan. Underdog loh dibilangnya. Secara spontan di depan umum, bukan secara pribadi. Dan setelah 2 bulan itu, diumumkan nama saya dan tim saya. 12 supervisor beserta manajer saya terdiam. Saya ambil mikrofon, saya bilang, inilah yang kalian bilang underdog. Sekarang underdog menjadi flying dog. Cobalah kalian untuk meruntuhkan flying dog sekarang. Dan Bapak Ibu tahu apa? Sampai saya keluar dari HSBC, saya pindah, saya dibajak lagi ke bank lain. Tim saya malah mau diambil sama mereka. Yang tadi dihina, tapi malah mereka mau ambil. Karena apa? Mereka melihat kuasa Tuhan bekerja dalam pribadi saya dan juga tim saya. Nyata di mata mereka. Dan bukan sampai di situ juga. Semenjak dari situ, saya direkrut menjadi manajerial di perusahaan-perusahaan, menjadi manajer operasional, menjadi manajer HRD 4 kali. Ternyata, dari sebuah kata-kata di ujung Ben Hill, di atas trotoar panas Ben Hill jam 12 siang, ternyata Tuhan catat. Yang saya bertanya, Tuhan, kapan saya jadi seperti orang-orang ini? Punya gaji tetap, punya jabatan, dan lain-lain. Ternyata Tuhan catat. Dan Tuhan jawab semua itu. Tapi, Tuhan kasih prosesnya. Tidak mudah. Penuh dengan air mata, penuh dengan sakit. Tapi di saat kita tahan, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, kita alami. Sesuai yang kita doakan. Jadi nggak ada yang mustahil. Asalkan doa kita benar. Jangan kita doanya nggak benar. Contoh, Tuhan, tetangga saya punya mobil, kasih saya helikopter. Ya nggak mungkin. Tuhan, tetangga saya punya rumah, kasih saya tower, menara. Ya nggak mungkin. Itu sudah berlebihan. Tapi doa seorang Roland, Tuhan, kapan saya jadi seperti orang-orang ini? Punya gaji tetap, kerja nggak panas-panasan lagi di tengah jalan, nggak kehujanan, nggak dekil, dan bisa dihargai orang. Tuhan jawab itu setelah sekian tahun. Dan saya yakin, kalau itu terjadi ke saya, itu akan terjadi ke Bapak dan Ibu. Yang penting satu, fokus, jangan marah, iman, lakukan, dan ambil langkah iman. Karena Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan, itu sia-sia. Shalom dan selamat siang. Sekian kesaksian hidup dari saya. Kita akan ketemu lagi di kesaksian saya yang berikutnya. Terus berdoa kepada Tuhan, jaga iman. Sampai jumpa di kesaksian yang berikut. Shalom dan selamat siang.